Sahibul Fadilah Mudiru Ma'hadid Daril Amanah Asy-Syaikh Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir. Sa'adatul Kiram Al-Ustadz Makinun Amin. Sa'adatul Kiram ala jami'il as-sadidat bi Ma'hadid Daril Amanah. Faya ayuhat musyahidun rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengubah kemustahilan menjadi kenyataan, yang tiada menjadi ada, yang tak bisa menjadi bisa, asal kita berusaha untuk mengikhtiarkannya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Habibana wa Syafi'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia dan barokah ini, perkenankanlah saya menjadi pembawa acara dalam acara kajian subuh Ramadan ke-23 Pondok Pesantren Darul Amanah. Untuk meraih sesuatu yang kita impikan, selayaknya kita berdoa sebelum berusaha agar dapat mewujudkannya. Di pagi hari ini, agar mendapat ridho dari Sang Ilahi, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran. Liridha ilah wali syafaati Rasulillah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bersambung acara selanjutnya, salawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Al-Karim, Ustadz Ihyaul Hakiki. Kepadanya kami persilahkan. Udhran Rasulullah, udhran Habiballah, udhran Rasulullah, udhran Habiballah. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. 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 Masiwaya wala ghairakum siwakum lawama fil mahaba alayya ulakum. Antum muradi wa antum qasdi laisa hada fil mahabah siwakum indi. Man ana
كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih atas salawat yang telah dilantunkan oleh Ustadz Ihyaul Hakiki. Semoga menjadikan kita umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Sampailah kita pada puncak acara kajian subuh Ramadan ke-23 yang akan disampaikan oleh Ustadz Makinun Amin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah beserta dzurriyyah dan yang saya hormati asatid dan asatidah dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian dan juga yang menonton video ini. Marilah di pagi hari ini kita kembali mengkaji kitab Usfuriyah ya. Untuk pagi ini kita akan belajar hadis yang ke-7 atau materi yang ke-7. Sebelumnya marilah kita mengirim tawasul kepada musonef. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Liridillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadrati walidaina wa ila masayyihina wa ila musannaf hadzal kitab. Lahumul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sabi, hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu an, saking Anas bin Malik radhiyallahu an, qala ngendika sapa Anas,
Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kala ngendika sapa man la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah wa madhalan dawaake sapa man ing lafat la ilaha illallah hudimat mongko den ilangake lahu maring man apa arba'atu alafi dan bin 4.000 dosa minal kabairi saking pira-pira dosa. Qalahu ngendika ing hadis sapa Ali radhiyallahu wajha. Hadis ini menjelaskan ya dari Anas, diriwayatkan dari Anas. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah kemudian memanjangkan atau terus mengulanginya, maka Allah akan menghilangkan baginya dosa 40.000 ya, 40.000 dosa dari dosa besar. Ya, hadis ini juga disampaikan oleh Sayyidina Ali. Wa hukiya an Abi Bakrin bin Abdillah, ya, diceritakan dari Abu Bakar bin Abdillah Al-Muzani rahimahullah, ya, diceritakan dari Abu Bakar bin Abdillah Al-Muzani, beliau menyampaikan qala inna malikan minal muluk. Dulu itu ada seorang raja dari beberapa raja, ya, karena mutamaridan ala rabbihi ta'ala. Kemudian raja itu durhaka kepada Tuhannya, durhaka kepada Allah. Raja itu durhaka kepada Allah. Jadi raja itu enggak pernah menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Kemudian fakhazahu al-muslimun. Kemudian orang-orang muslim itu ingin memerangi raja tersebut karena raja tersebut tidak patuh atau tidak beriman kepada Allah. Kemudian fa'akhaduhu saliman. Orang-orang muslim itu menangkap rajanya dalam keadaan hidup-hidup. Faqalu bi ayyi syai'in naqtuluhu. Ya, kemudian orang-orang muslim itu berdiskusi, dengan apa kita harus membunuh raja ini? Ya, li tamarudihi, karena raja ini sangat durhaka kepada Allah. Kemudian fajtama'a ra'yuhum. Kemudian orang-orang muslim itu sepakat ala ayaj'alu fi kumkumin adimin. Orang-orang muslim itu sepakat untuk apa? Untuk memasukkan raja itu ke dalam kendi atau ke apa itu? Ya, kendi yang besar. Wasadu ra'sahu. Kemudian orang-orang muslim itu mengikat kepala rajanya. Mengikatnya, ya, tangannya, kakinya diikat, kepalanya juga. Wa auqadu tahtahu anara, ya. Kemudian orang-orang muslim itu memasukkan raja ke dalam kendi, dan kendinya itu di bawahnya itu dinyalakan api. Walama wajada hararatan nari, ketika raja itu telah merasakan kepanasan, wah panas, ya, karena apa? Karena di bawahnya dinyalakan api. Kemudian ja'ala yunadi ila apa nih? Ilahatahu. Kemudian raja itu memanggil-manggil Tuhannya, allati abadahum min dunillah, ya. Raja maksudnya Tuhan yang dia sembah, yaitu Tuhan selain Allah, yaitu Lata, Habil dan Uzza. Kemudian dia memanggilnya, raja itu memanggil-manggil Tuhan yang dia sembah. Ya Lata, khalisni. Ya Habil, khalisni. Ya Lata, selamatkanlah aku. Ya Habil, selamatkanlah aku. Ya. Kemudian ya Uzza, khalisni. Ya Uzza, selamatkanlah aku. Jadi raja itu sambil kepanasan dia memanggil-manggil Tuhan yang dia sembah. Kemudian mimma anafihi ya Habil kunta amsahu ra'sak
kunta amsahu ra'saka wa khudumatuka. Ya Habil, aku telah mengusap kepalamu dan juga telah meladeni. Maksudnya meladeni itu berbakti kepadamu. Wa kada, seperti ini dan seperti itu. Kemudian fakulama tajau ilaihim zazidu hararatun nar. Sekian setelah terus memanggil Tuhannya, raja itu terus merasakan kepanasan karena apinya semakin membesar. Kemudian falama alima annahum laisu ya'inu yahnuna anhu, ya. Kemudian raja itu mengetahui ternyata apa? Tuhan yang selama ini dia sembah itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada raja tersebut. Kemudian fa'aisa minhum, raja itu merasa putus asa kepada Tuhan-Tuhannya yang dia sembah itu. Faraja'a ilallah, kemudian dalam hatinya ingin kembali kepada Allah. Kemudian raja itu yunati fikum kumin la ilaha illallah. Kemudian di dalam kendi itu yang besar itu, raja itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah selama berulang-ulang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi raja setelah merasakan kepanasan, raja itu berzikir, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus mengucapkan seperti itu terus. Kemudian apa? Ba'asawah ghisan minas samai. Kemudian Allah menurunkan hujan. Ala tilka nar fa'atfa'uha. Ya, jadi Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian api itu padam. Wa ba'asarihan fahamalat kumkumin ila sama. Kemudian Allah mengutus angin yang sangat besar hingga akhirnya kendi yang di dalamnya ada rajanya itu ikut terbawa terbang oleh angin yang besar ini. Kemudian faja'ala bita hal halu baina sama wal ard wa huwa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta ba'an anil basari. Kemudian setelah raja itu terus mengucapkan berzikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, raja itu berzikir tidak menghiraukan di sekitarnya. Dia khusyuk membaca itu. Ya, hingga akhirnya kendinya itu terbang dan hilang dari pandangan orang-orang muslim. Summa alqonahu rihu baina qaumin la ya'rifuna Allah. Ternyata kendi yang terbang itu jatuh di suatu kaum yang mana kaum tersebut sama sekali tidak mengenal Allah. Jadi kaum tersebut kejatuhan kendi yang di dalamnya ada raja tersebut, dan ternyata kaum tersebut sama sekali tidak mengenal Allah. Kemudian fa'akhaduhu fatahuhu wa akhrajuhu fikum kumin. Kemudian kaum tersebut mengeluarkan rajanya, kemudian mereka bertanya, man anta, siapa kamu? Wama kisatuka, dan bagaimana ceritamu? Maksudnya kaum tersebut bertanya, kamu itu siapa? Kamu kok bisa sampai sini? Kemudian raja itu menjawab, ana malikun, saya adalah seorang raja, fi maudu, ya, di suatu tempat. Fa akhbarahum an kisati. Kemudian raja itu menceritakan kepada kaum yang tidak mengenal Islam itu bahwasanya dia durhaka kepada Tuhannya, dan kemudian dia dihukum sama rakyatnya dengan dimasukkan kendi dan dimasak. Tapi kemudian dia membaca la ilaha illallah dan akhirnya sampailah ke tempat kaum tersebut. Akhirnya Setelah kaum tersebut mendengar cerita sang raja,
Kemudian wa aslamu jami'an. Semua orang-orang atau kaum yang ada di sana, kaum yang tidak mengetahui Allah itu, mereka semua aslamu jami'an, mereka masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi kisah di sini menceritakan bahwasanya kita, ya, harus senantiasa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Karena orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, kemudian dia mengulanginya atau memanjangkannya, maka Allah akan meleburkan 4.000 dosa. Ya, bukan main-main, tapi dosa yang besar Allah hilangkan. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita hanya mengkaji satu materi, ya. Kita nggak usah banyak-banyak karena kita masih punya banyak waktu untuk belajar lagi. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, ya. Billahi taufiq wal hidayah, syukran bila khoyah, liridha wal inayah, hamdan ila nihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bak kupu-kupu yang bermetamorfosa dari yang buruk rupa menjadi mempesona. Semoga runtutan acara yang telah kita lalui bersama menjadikan kita insan yang lebih mulia. Saya selaku pembawa acara, bila ada salah dan hilaf saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.